benar-benar aspalnya mulus, tidak bumpy. Iya betul Ya, sekali ini di desa Sukadamai. Semoga panjang ya, tidak hanya 1-2 kiloan ya. Semoga jalannya panjang umur. Oke. Yes, ini seperti sudah ruas Samarinda Balikpapan aja kalau kayak gini. Iya betul, setuju. Oke, terus Desa Sukadamai. ya. Oh keren. Ya, Oh terus nice dari nih ya. Kita mau ke jembatan Kilo 6, KM 6. Ini kilo 6 sana. Apa yang terjadi di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Jembatannya apakah bagus? Bagus tuh sana jembatannya. Hah? Halo. Hah? Beyu. Oh iya bukan. Oke, lancar jaya kilometer 6. Nah, ini sebelah kanan sepertinya udah mau dibikin jembatan permanen. Tapi ini depannya ini masih ini loh, coba lihat ya. Tuh, kan belum kan masih batu-batu. Oh ini mau permanen ya. Masih, iya. Nanti kanan kiri kayaknya jembatannya ya. Iya. Warung Jago lalapan. Close. Libur semua. Oh lebaran sudah nih. Nah, di daerah KM 6 kondisinya jalannya Berbatu. lubang-lubangnya. Batu-batu. Oh. Jadi tetap harus ini. Apa namanya? Iya. Tetap harus pelan-pelan jalannya. Goyang semua di dalam mobil. Nah di sini juga belum ini ya, masih belum apa? Dekat pom bensin KM berapa nih? Masih KM 6 kan? Ya KM KM 6 ya? kondisi jalannya masih Belum rata, belum mulus. sudah diperbaikin sih. Ini agak bekas kan ditambal-tambal kan. Sama tambalan aja. Tapi belum ditambal hot mix jadi masih. Tapi lumayan lah kemarin Belum kan. smooth lah jalannya. Kemarin kan sini banyak Berbatu lubang-lubang sekali, ya. lubang. Iya. Nah ini pom bensin. Kita bisa isi. Iya. Cuma bisa. Coba kita ke pom bensin ada nggak di sana? Angin.
ekstra hati-hati. Kayaknya udah banyak yang berangkat ya. Masa? Dari pagi tadi sudah. Kilo sampai 24 kan? Nah ini dia, jadi kelihatannya jalannya mulus tapi sebenarnya ini bumpy ini. Babi ya, kanan kiri ya. Turun ya. Terus tiba-tiba di sebelah kiri ada yang rusak, Iya, jadi rusak. kita harus ekstra harus ekstra hati-hati. Tuh kan. Jadi Bisa banget. relatif bumpy. Jadi Kilo 14 ini sekarang Oh, udah kilo nyampe kilo 14 ya. 14. Iya. Jadi kalau tidak hafal Medan cenderung hati-hati aja, maksimal di 60 km per jam atau mungkin 50 juga cukup karena harus waspada dengan jalur yang bumpy. Nah ini gitu, kan? Tuh. Nah 14 nih lagi nih. tiba-tiba ada kilo 14 ya. Sekarang sudah masuki di Jalan Poros kilometer 17 ya kan? Nah ini kayak gini tiba-tiba oke di depan. Jalan Mulai ini lagi. olahraga. Olahraga. Mulai bumpy lagi. Kilo 17 ini masih jadi relatif banyak lubangnya, tidak bisa dikatakan mulus, 17. jadi harus ekstra hati-hati. Nah Ya. ini dia, nah ini Tuh harap hati-hati. 100 meter ada jalan longsor. Ada jalan longsor ya? banyak longsor ya. Jalan berlubang. Oke. Ini. Jadi ini banyak ada longsoran dan juga jalan berlubang. Di daerah sekitaran apa nih? Jalan Poros. KM 18 sana ya. 17 atau 18? 17 tadi. Oke. Jalan Berapa nih? Poros. Tuh, Jalan Poros. Mana tuh sana ya? Kilo Pandan ya. Nah, ini Mungkin kilo 20-an ini ya. ya. Ini relatif mulus, walaupun sekali lagi tidak bisa dikatakan mulus karena cenderung bumpy. Hati-hati tikungan. Klakson, didit, didit. Oke. Ini mungkin ruas yang KM 18 masih ini. 18 ya. Hmm. Mungkin termulus nih dibanding tadi, walaupun mulusnya juga sekali lagi tidak 100% mulus, tapi nah di berapa tadi? 1 kilo aja ya. Ya 1 kilo aja. Baik lagi ke sini. Tapi lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Oh, Desa Danau Redan. Danau Redan. Oke. Ya, kilometer 18 Danau Redan. Danau Redan ya. Relatif mulus walaupun tetap bumpy. Oke. Oh, enak nih, cakep nih jalannya. Kan tuh. Danau Redan. Jadi markanya terlihat jelas sehingga lebih safety. Marka Sekali jalannya lagi, bagus ya. relatif mulus tapi tetap bumpy bagus ya juga. cat ininya. Cat putih kuningnya juga Iya. masih bagus jelas. Oke, kilometer 18. Danau Redan. Ini sejak dari Simpang Sangatta ini yang terbaik ya. Benar, baik. Ruas kilo 18 ini yang terbaik di daerah Danau Redan tadi. Danau Redan. Danau Redan. Danau Redan. Nah, ini udah mulai lagi kembali lagi, bumpy lagi. Oke. Jadi cuma hanya berapa kilo aja tadi? Ya, mungkin 2 kiloan aja lah. Ya. Ini masih berlubang lagi. Nah, ini sudah mulai lagi, kanan kiri berlubang. Oke, tuh. Oh, Danau Redan, kecamatan Teluk Pandan. Teluk Pandan ya. Iya, Danau Redan, kecamatan Teluk Nah, Pandan. jadi satu ruas tadi ini udah mulai
bagus. Ini desa Terus- Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu. Kita udah nyampe di Marangkayu. Kita lihat, oh Marangkayu ini. lewat Marangkayu. sini. Kita lihat berapa kilo ini mulusnya ya. Ini bagus lagi jalannya, udah bagus. Ini lebih bagus dibanding yang kilo 18 Kilo tadi ya. 18 tadi. Walaupun ada beberapa titik lubang juga, tapi ini relatif tidak Masih bumpy. separuh ya. Relatif tidak bumpy. Oke. Santan Marangkayu. Iya, mulus. Tapi tetap hati-hati karena di kanan kiri Kanan ada kiri juga ada spot lubang-lubang. lubangnya. Titit, titit. Oh, ini namanya Maiwa Hill. Bukit Maiwa. Ya kan? Wah, bagus tuh pemandangannya. Kan sampai 24 ya kilonya. Jadi ini jalan poros Samarinda, Bontang Samarinda, KM 23. KM 23 Tanjakan. Iya. Kita apa ini? Desa Sebelum Santan tower ya. Marangkayu, sebelum tower. Di satu ruas sedikit aja di aspal. Iya. Oh ini aspalnya ini kayaknya baru ya. Ini baru. Kilo 23 ya. Cuman belum ada markanya Konsepnya ya. baru. Belum ada dicat ya kanan kiri. Iya, tapi katanya habis di. Oh iya betul habis Iya, aspal tadi iya, baru benar. separuh. Baru Sebelah separuh, kiri sebelah lagi ada kiri. pengerjaan. Oke. Oh, nice ini. Jadi kalau dari arah Bontang relatif mulus, tapi yang arah dari Samarinda masih belum di overtake ya. Betul. Aspalnya lumayan tebal, kilo 23. Kilo 23. Oke. Ya, 1 kiloan aja di aspal. Kembali lagi. Ini kilo 23. Relatif mulus, jadi di Ini baru nih jalannya nih. Yang ini baru. Yang tadi tuh ini yang udah lama ya, tapi Iya. udah dikasih markanya, jangan ada cat. Nah, ini yang baru. kilo 23 ya. Ya, kilo 23 ada Indomaret, jalan poros. KM 23. Marangkayu. Mulus, terawat, walaupun masih relatif bumpy, tapi bisa dilewati dengan lancar. Karena ada buku ini Indomaret. Keren. Kilo berapa ini sih? Santan Ulu. Santan Ulu. Iya. Masih kilometer 23 Santan Ulu. Oh, Desa 22. Santan Ulu, Marangkayu. Ya. Ini lumayan panjang ini, Panjang anunya nih. apa namanya ruasnya, Ruas jalannya yang bagus ini. yang bagus. Ya kan yang tadi kan 1 kilo Mulus, ya. rusa, ini lumayan nih 1 kilo lebih sudah. Yes, plus daerah sini. Oke, kembali lagi. 1 Kembali kilo lagi tadi ya. tapi tak 1 kiloan 1 ya. kilo ya, 1 kilo lumayan lah. Tetap di situ ada tuh, hati-hati. Tanjakan tajam. Kurangi kecepatan Anda, rawan kecelakaan. Ini pas tanjakan, tapi banyak lubang.
mungkin di KM 25-an ya. Jadi justru banyak di tanjakan-tanjakan itu aspalnya sedang rusak, jadi perlu ekstra hati-hati. Untungnya ini lagi sepi ya, tidak ada kendaraan berat seperti truk, tronton, jadi lancar ya. lancar dan relatif lebih aman ya. Nah, kalau pasti mulai ada truk atau tronton harus lebih lagi ekstra hati-hati. Nah, ini tanjakan tapi posisi aspalnya tidak mulus, jadi harus ekstra hati-hati. Di KM 29 Marangkayu, jadi aspalnya relatif bertekstur dan relatif stabil, dan ruasnya juga lumayan panjang. Oke, tapi sekali lagi hati-hati, tidak begitu panjang, di depan sudah mulai rusak lagi. Oke, jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Kilo 29 ya. Kilo 29 Marangkayu. Sok berangkat. Nah ini anu ya, Gunung Menangis. Gunung Menangis ya. Jadi Gunung Menangis seperti biasa. Ruas jalannya lebar ya. Lebar. Ada yang menyalip cor-coran konkret kalau nggak salah ini. Konkret. Jadi kuat. Sejauh ini mulus Gunung Menangis. Oke, kita lihat. Mulus sekali Gunung Menangis. Jangan tetap waspada, hati-hati. Usai Gunung Menangis mungkin di kisaran kilo berapa ya, 35 kali ya, jadi relatif lancar. Ada lubang tapi tidak terlalu banyak. Nah ini kita masuk, ini mulai ada ini kayak ini sebelum arah pertigaan Marangkayu nih, tapi antara Gunung Menangis sampai dengan pertigaan Marangkayu relatif ini baru tiba di ini nih, pertigaan Marangkayu baru mulai mulai lubang lagi, mulai rusak. Oke, depan itu kan pertigaan Marangkayu. Oke, nah ini pertigaan Marangkayu. Ke kiri ada berapa ruas titik. Nah ini perlu hati-hati lagi. Yes. Oke. Nah ini pertigaan Marangkayu. Tapi usai pertigaan Marangkayu sepertinya mulus lagi nih jalannya. Oke. Ini pertigaan Marangkayu ya? Ya, nah nih mulus lagi. Mulus lagi. Oke. Relatif mulus, tapi tetap waspada karena terkadang di kanan kiri ada lubang kecil-kecil. Kondisi juga bumpy. Pertigaan Marangkayu. Oke. Dari pertigaan Marangkayu sampai dengan Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, daerah mana ini? Daerah Bontang. Oh, KM 84. KM 38 relatif mulus. Walaupun tidak bisa dikatakan 100% mulus, tapi relatif lancar ya. Lubangnya tidak terlalu mendominasi. Jalannya relatif mulus, walaupun tetap ada bambi-bambi dikit, tapi bisa dikatakan relatif lancar. Relatif mulus ya. Kilo 38 ya. Relatif mulus. Lubangnya bisa ditekan jarang-jarang. Ruas-ruas yang rusak juga bisa ditekan jarang-jarang. Mulus. Rapi dan tidak ada longsoran ya.
tidak kita temukan antrian. Biasanya kan daerah sini kan antrian panjang, truk-truk. Nah ini tidak ada. Nah ini Kenari. Jadi relatif lancar. Tadi Tol Sumedang, ini Kenari. Kenari sebelah. Ya lancar. Tidak ada truk, sebenarnya truk dilarang lewat selama masa Idul Fitri ini, sehingga ini ada ya. Yang masukin Idul Tapi Fitri. tidak terlalu Tidak panjang parkiran. panjang, biasanya kan panjang sekali ya. Ini area Kenari, pom bensin. Dan jalan masih tetap mulus setelah ini tadi, setelah mana tadi, pertigaan Marangkayu. Oke, semoga lancar sampai di Samarinda. Nah ini tuh kita lihat Lurus bagus, lagi. lancar, Kanan lurus. kirinya ada markanya ya. Ya, Ada ini apa? Jalan apa? 4 kilo 44. Jadi Desa Makarti. Makarti. Oh ini Desa Makarti ya. Jadi mulus. Jadi dari memang bisa dikatakan setelah Marangkayu tadi sampai dengan Desa Makarti kilo 43 relatif mulus perjalanannya. Nah, trafiknya juga tidak terlalu padat, bisa dikatakan lengang, namun tetap waspada, tidak boleh lengah. Nah ini kilo 43 ya. Oke, relatif sangat mulus sekali. Desa Negeri 011 Marangkayu. Kilo 78. Ah, Itu tuh KM 78. dari 43 nih. Iya, Enggak. yang sana 43 ini. Kalau tadi. masa 43 langsung 78. Itu 78 tadi KM 78. Tuh, Kecamatan Marangkayu. Ini desa apa namanya? Masjid Abah Hanom ya? Oh bukan ya. Oh, Abah Nanang udah lewat. Ini nih Abah Hanom gitu. Lain. Itu Al-Huda. Masjid Al-Huda. Al-Huda. Abah Nanang udah lewat. Dia kan warnanya gold. Putih gold. Di Desa Sukowati tadi ya. Sukowati. Setelah Desa Sukowati, jadi masih bisa dikatakan lancar, mulus. Ini tanjakan Bang. Langsung ya sini ya. Oke, di setelah Desa Sukowati ya, jadi relatif memang ruas jalan di Kutai Kertanegara ini relatif mulus ya. Jadi lubangnya tidak terlalu mendominasi walaupun masih ada beberapa titik. Tapi sebenarnya ini bekas-bekas langsung diperbaikin ya. Iya, ini tambalan. Jadi relatif lancar, relatif mulus, jadi perjalanan relatif tidak terganggu. Kecepatan kita bisa maksimalkan mungkin bisa di 60 sampai 80, itu kan masih dari santai ya. Tapi sekali lagi tetap waspada karena kadang seringkali tiba-tiba ada jebakan Batman gitu ya. 74 itu sudah. Oh iya, udah 74. Tuh, 74. 74. Oke. Perangat itu bukannya kita yang dari Bontang. Nah, ya sini. Perangat itu Bontang dari Bontang. Itu loh. Desa Perangat Selatan Marangkayu. Kita saat ini sudah sampai di Perangat Selatan, Marangkayu. Jadi memang ruas jalan apa namanya Kutai Kertanegara ini bisa dikatakan lancar. Jadi hampir bisa dikatakan tidak ada kendala berarti. Masih ditemuin lubang-lubang kecil tapi tidak terlalu mendominasi sehingga tidak terlalu menghambat perjalanan. Jadi sampai dengan kilo 46 ya, 4647 ya. Jadi bisa dikatakan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Jadi bagi sobat yuk jalan-jalan yang akan melakukan perjalanan mudik dari Samarinda Bontang atau Bontang Samarinda, ruas jalan Perangat Selatan sampai dengan Marangkayu bisa dikatakan relatif lancar. Masih di area Perangat, jalannya bersih, mulus. Area sekali daerah sini. Oke. Kantor polisi Marangkayu. Jadi perjalanan masih lancar, masih tidak terlalu terganggu dengan kondisi jalan. Jadi sedikit kesimpulan, walaupun kita belum sampai di Samarinda, memang poros ruas jalan di wilayah Kutai Kertanegara ini relatif terjaga, relatif termaintain, sehingga bisa dikatakan berjalan mulus. Kalaupun ada lubang sedikit-sedikit masih bisa dikatakan masih wajar, jadi tidak terlalu menghambat perjalanan. Dan kita lihat banyak
banyak sekali terlihat bekas tambalan-tambalan baru aspal ya, sehingga seperti maintenance jalan itu dilakukan dengan baik, sehingga lubang-lubang kecil tidak semakin membesar. Area ini di rest area Masjid Tower. Masjid Tower ya. Rest area Masjidnya Masjid apa itu? Jadi ini biasanya kalau travel istirahatnya di sini. Ini pas di kilo 64, pas di pertengahan Bontang Samarinda. Jalan Poros. Ya, ini tempat Bontang Samarinda. Tempat apa? MCK-nya bersih, jadi ini jadi langganan travel Bontang ataupun apa namanya yang lagi melakukan perjalanan Masjid Tower. Dari Bontang Samarinda biasanya berhenti istirahatnya di sini, di warung Tower. Ini pas di kilo 64, jadi pas pertengahan Samarinda Bontang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut kilo 64 ya. Ya. Jalannya masih sama, masih bagus. Jadi relatif lancar ya perjalanan Bontang Samarinda. Alhamdulillah. Tidak ada kendala, yang berarti walaupun memang tidak bisa dikatakan mulus 100%, namun kilo 64 Bontang Samarinda, perjalanan masih mulus. Nah, ini kita sampai tadi di Perangkat baru. Ini perangkat baru Parangkayu. Warung apa namanya, Tower ya? Iya, warung Tower. Tower dekat masjid. Masjid apa ini? Ini Masjid An-Nur. An-Nur Parangkayu. Perangkat baru desanya, tapi apa namanya itu kecamatannya Marangkayu, ya kan? Ya. Oke, sobat jalan-jalan, kita lanjut perjalanan menuju Samarinda dan kita akan review poros jalan Samarinda, Bontang Samarinda sampai nanti sampai di Samarinda. Simak terus, jangan kemana-mana. Pemandangannya bagus banget di jalan poros Bontang Samarinda. Kilo 65. Kilo 65. Banyak masjid-masjid kecil ya. Daerah Perangkat Baru Marangkayu. Kilo 65. Di sini banyak pesan-pesan sponsor tuh dari Satlantas. Hati-hati di jalan. Oke, masih di jalur poros Bontang Samarinda. Nah, ini ada salah satu ruas jalan yang kilo 64 ya. Jadi tiba-tiba jalannya kayak turun ini, jadi kita harus hati-hati. Oke. Kenapa dia turun? Karena ada longsoran. Turun. Ini ada longsoran itu. Mantap. Kita tunggu dulu, kita nggak boleh langsung Kasih klakson dulu. Ada motor depannya. Ya nggak bisa, kita kan pokoknya lihat depannya aman ya. Oh, gitu. Tanjakan. Aduh, pas tanjakan lagi. Pas tanjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatnya bukan ke sini tapi ke sana. Ada masjid lagi. Oke, kita masih di ruas jalan poros Samarinda, Bontang Samarinda. Bontang Samarinda. Jadi berbeda kualitas aspalnya ya dibanding sebelum kilo 64. Jadi setelah kilo 64 ini, terutama setelah Masjid Tower tadi ya, warung Tower tadi, relatif bumpy, Masih. banyak gerunjalan, tidak semulus di ruas sebelumnya ya. Sebelumnya di kilo 4 dari Marangkayu sampai 64 tadi kan. Ya. Jadi ini kerasa sekali bumpy-nya, jeduknya kerasa, tapi tetap lancar. Nah, Masih cuman lancar. kayak gini, tiba-tiba ada lubang yang Jalannya kita nggak bisa berlubang. tancap gas, terus harus waspada. Nah, jadi Itu terlihat tuh jalan tambalannya juga ada tuh. Betul, walaupun Berlubang. terlihat dari pemerintah Kukar, mungkin dari dinas BU-nya ya, relatif ini
terasa bumpy, walaupun lubang-lubang jalannya relatif tidak ada ya. Oke, masih di Poros Bontang Samarinda di H-1 Idul Fitri 1444 Hijriah. Masih ada sholat Jumat ya di sini. Ya, ini masih panas sekarang. Oke, kita lanjut terus dan alhamdulillah perjalanan relatif lancar. Jalan juga secara keseluruhan juga bisa dikatakan masih relatif lancar, walaupun kita harus pahami Jumlah dan hati-hati bahwa masih ada Desa Sukadamai. Oke, Desa Sukadamai. Desa Sukadamai. Ini sangat sekali ya, Amin 1 atau mungkin bagi yang sudah merayakan Idul Fitri, ya, sudah merayakan. Tapi yang di pemerintah ini masih Amin 1. Amin 1. Nah ini sobat, di setelah kilo 64 ini memang sudah ditambal ya. Cuman tambalannya relatif tinggi, masih jadi terasa bumpy sekali. Di mobil juga kedengaran kerasa jeduk. Nah beda dengan yang di sebelum kilo 64 tadi, arah setelah Marangkayu tadi terlihat relatif mulus. Meskipun ini tidak mengganggu perjalanan ya, perjalanan tetap lancar saja, cuma memang ya sedikit mengganggu kenyamanan saja dalam berkendara karena perjalanannya menjadi sedikit terguncang-guncang. Oke. Nah ini kita kilo berapa tadi? 93 ya? Warung 53. Di daerah mana ini? Jadi kilo 50-an kayaknya ya. Tadi 60. Ya, lebih dari 60 kan. Ya 90 sih kayaknya. Udah di 90-an. Jadi ini nanti kita lihat ya ini di daerah mana. Jadi ini aspalnya mulus lagi ini. Ya. Iya, kita lihat daerah mana sih ini. Nah ini sepertinya baru saja di aspal nih karena mungkin sobat di jalan-jalan bisa komen ya, yang tahu jalan ini ya. Di daerah apa itu? Tutup. Nggak ada juga. Ya jelas sudah mendekati Sambera ya. Sambera. Sudah mau dekat Sambera ini. Tanah datar. Sepertinya belum Oh belum datar, ya? Oh mana sih? Ini aspalnya bagus, mulus, sebenarnya bagus saja. Desa Sukadamai masih. Oh masih Sukadamai ya. Tapi kilonya mungkin sudah ya, 80-90-an ya. ya. Masih Desa Sukadamai ini panjang nih. Iya, sepertinya barusan di aspal hot mix ini. Oh ini bagus benar-benar ini. hot mix ini. Oh bagus banget. Ya ini benar-benar hot mix jadi maju gitu betul. Nah ini benar-benar aspalnya mulus, tidak bumpy. Iya betul Ya, sekali di Desa Sukadamai. Semoga panjang ya, tidak hanya sekilo 2 kiloan ya. Semoga jalannya panjang umur. Oke. Yes, ini seperti sudah ruas Samarinda Balikpapan aja kalau kayak gini. Iya betul, setuju. Oke, terus Desa Sukadamai. Ya. Oh keren. Ya, oh nice nih ya. Iya. Seperti ini nanti sepertinya. Ini udah kualitas aspal Jawa ini. Iya, keren. mantap banget ini, masya Allah. Keren banget, keren. Oke, terus kita dulu. Muara Badak, Kecamatan Muara Badak. Cuma kita nggak tahu pasnya di kilometer berapa, harus kita lihat ya. Wow. Itu keren banget, ya. Oh ini baru sekali nih ya? Iya, agak maju dikit pun. Ya, gitu. Nah, sebenarnya baru di aspal. Nah ini dulu kan yang rusak parah ya dari sini. Iya. Ini rusak parah ini. Jadi mulus banget kualitas aspalnya, benar kualitas yang premium kelas 1 ini. Iya. Jadi mantap. Semoga tidak mudah cepat rusak ya. Semoga panjang umur jalannya. Nanti komen ya, sobat jalan-jalan. Nah, kalau yang sudah melalui jalan ini. Oh, cuma 1 kilo aja ternyata. 1 kilo. Ruasnya cuma 1 kilo aja. Tapi alhamdulillah. Oke, ya. Tidak terguncang. Mengurangi mabok. 1 kilo ternyata. Mana sih penasaran? Ya, mana sih? Oke, ternyata ruas tadi 1 kilo saja. Kembali ke jalan aslinya. Oke. Ini ada pom bensin ya? Iya. Baru kan ini? Oh, Pertamini, Pertasop. Daerah mana kak? Oke, kita
masih belum tahu ya ini. Tapi masih desa Sukadamai tadi ya? Iya, Sukadamai. Ini Kecamatan Muara Badak. Iya, betul. Jadi ini sama, walaupun tadi tidak semulus tadi ya, tapi ini lumayan nih. Iya, betul. Ini nggak mulus seperti tadi ya? Yes, seperti ini. Nah, Jebakan bermainnya teman-teman, jadi harus hati-hati. Tiba-tiba ada jalan yang turun. labil tanahnya. Nah, ini sudah mendekati pertigaan Muara Badak. Jalannya mulus sekali, tadi sempat terputus, ini nyambung lagi. Semoga ruas jalan ini juga panjang ya, tidak hanya cuma 1 kilo. Oke, mulus sekali jalannya. Memang baru nih, catnya juga baru. Iya. Cat yang di tengah yang warna kuning ya. Jalan kilo 40, kilo berapa mana? Berapa? 49. 49. Tadi udah 60. 49. Gimana sih? Enggak. Ya, kilonya membingungkan tuh sobat di jalan-jalannya. Jadi mungkin membingungkan kita kilonya. Patokan itu ya. Tapi yang jelas ini ada desa-desa yang tadi kita sudah sebutin ya. mendekati pertigaan PL Muara Badak. Muara Badak dan sudah mendekati pembangkit PLTG Sambera ya. Jalannya mulus benar ini. Oke. Keren. Nah, semoga ruasnya tidak hanya 1 kiloan aja. Semoga sampai di tanah datar. Ini jalan, kualitas jalannya seperti ini. Oke, tinggal dikasih marka aja. Ini markanya belum ada ya. Oke, lanjut lagi sobat jalan-jalan. Ini sudah mendekati PLTG Sambera. Ini jalannya mulus. Cuman ini belum dikasih marka jalan aja ya. Cuman ini kayaknya juga baru aspalnya. Line kuning sama putihnya belum ada. Iya, ini mulus sekali. Jadi kanan kirinya tambah cor-coran ya. Yes, betul. Sudah ada. Jadi kalau untuk mau minggir ada tempatnya, ya kan? Iya. Kalau lagi mau ke pinggir, mau istirahat lah ya. Iya, itu mulus sekali. Kita masih pastikan ini di kilo berapa ya? Di desa apa, kilo berapa? Alhamdulillah ruasanya cukup. Oh, ini sudah putus lagi, kembali jalan yang lama. Jalan lama. Oke, jadi mungkin itu sekitar 2 kiloan tadi ya, yang lurus tadi ya. Oke, cukup. Masjid Darul Falah. Kilometer desa apa? 46. Desa Badak Mekar. Desa Badak Mekar, Muara Badak. Oke, kita sudah sampai di Desa Badak Mekar, Muara Badak. Muara Badak. Jadi walaupun tadi ada beberapa tipe aspal ya, ada hot mix, ini hot mix juga sih, cuma mungkin kualitasnya beda. Yang lama tapi ini. ya bisa disimpulkan ruas jalan khususnya yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini relatif lancar, aspalnya relatif mulus. Ya walaupun ada lubang-lubang aspal, tapi itu tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak dan nggak parah. Betul, dan seperti yang Bang, karena dari Pemprov pemerintah Kabupaten Kutai Negara melakukan perawatan dengan baik, karena terlihat dari tadi ada bekas-bekas tambalan yang masih baru. Nah itu yang menyebabkan jadi ruas jalan Kutai Kartanegara, Jalan Poros Bontang Samarinda. Bontang Samarinda, khususnya di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini relatif mulus dan lancar. Oke, kita lanjut lagi menuju Samarinda. Oke, sekarang kita sudah ada di KM 40 Poros Bontang Samarinda. Ini KM 40 dari Samarindanya ya. Jadi bukan dari Bontangnya. Kalau dari Bontang mungkin ini sudah kisaran di KM 90-an. Jadi di KM 40 kalau dihitung dari kota Samarinda. Nah, seperti tadi ya, ini jadi jalannya mulus. Ini bukan aspal hot mix ya. Oke, jadi sejauh ini perjalanan sangat lancar sekali, terutama untuk ruas jalan Bontang Samarinda, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, relatif sangat lancar. Oke, ini kita sudah sampai di Sambera.
yang sebelah kanan itu juga belum selesai. Terus aspalnya juga sudah sejak hampir setengah tahun lalu masih kerikil-kerikil gini, belum dilakukan pengaspalan. Tapi ini ruasnya sedikit aja ya. Di depan situ sudah mulai, aspalnya sudah mulai mulus lagi. Nah, ini sudah mulus lagi. Berarti kita sudah mendekati pertigaan Muara Bada. Dan sekali lagi perjalanan di ruas Bontang Samarinda, khususnya di daerah Kabupaten Kertanegara ini relatif lancar, jalannya seperti dirawat dengan baik. Nah, seperti yang kita lihat ini depan ini mulus sekali ya setelah PLTG Sambera. Semoga ini sampai tanah datar kondisinya seperti ini ya. Oke. Ya, aspal hotbacknya juga relatif mulus. Oke. Nah, ini tentunya juga memperlancar perjalanan kita bagi sobat-sobat yang akan melakukan perjalanan dari, nah ini pertigaan Muara Bada. Kita sudah sampai pertigaan Muara Bada. Berarti saat lagi di depan nanti kita sudah sampai di tanah datar. Oke, ini ruas jalan tanah datar sepertinya sudah diaspal. Oke, seperti jalan-jalan tanah datar yang tadi aspal hot mix, ini cor-coran ya. Oke, tapi ini sekarang relatif lancar sekali. Mungkin kalau kita merasakan setahun yang lalu masih sangat, jalannya belum bisa dilalui dengan lancar. Sekarang sudah relatif sangat lancar. Oke, ini ruas tanah datar. Di depan Masjid Darussalam. Oke. Jadi ruas jalan tanah datar sudah berubah 180 derajat dibandingkan mungkin setahun yang lalu ya, ketika jalan ini masih dalam proses perbaikan. Nah, ini ada sebagian jalan yang dicor, tapi ada juga sebagian ruas jalan yang diberi lapisan aspal hot mix. Nah, ini mulus sekali. Nah, tinggal nanti dikasih marka jalan ya. Oke, ini wilayah tanah datar sudah sangat mulus sekali, lancar sekali. Kanan kiri sudah terlihat ada paritnya. Nah, ini ruas jalan tanah datar mulus sekali. Tentunya kondisi jalan yang mulus ini akan memperlancar perjalanan kita dari Bontang Samarinda ataupun sebaliknya ya, sehingga jarak tempuh pun pastinya nanti akan berkurang ya, mungkin tidak sampai dengan 3 jam bisa kita tempuh perjalanan antara Bontang dan Samarinda. Oke, masih tetap mulus. Ruas tanah datar, jalan tanah datar. Ini ya sobat jalan-jalan, ruas jalan tanah datar mulus sekali. Dan H-1 ini sebenarnya tidak banyak mobil yang berlalu lalang ya, mau baik itu mobil ataupun motor, sehingga jalan relatif sangat lengang. Nah, ini di depan Tahu Sumedang yang mungkin sekitar 1 bulan lalu masih berkubang dengan lumpur. Nah, ini di depan tanah Tahu Sumedang sudah lancar jaya, sudah mulus, sudah diaspal dengan hot mix. Oke. Jadi alhamdulillah sekali seperti jalan-jalan dari perjalanan kita ke Samarinda ataupun sebaliknya kini semakin lancar karena titik-titik yang dulu menjadi penghambat perjalanan sudah mulai berkurang. Nah, ini ruas jalan setelah Tahu Sumedang sudah mulus juga, yang mungkin sebulan lalu masih banyak lubangnya, masih belum diaspal, sekarang sudah dilapisi dengan aspal hot mix.
dulu biasanya kita lewat daerah ini begitu membuat kita stres karena jalannya sempit karena belum diperbaiki, harus antri. Nah ini sekarang lebih mulus. Oh ini tinggal ini aja sobat jalan-jalan, ini yang di ruas ini belum di hot mix atau belum di cor ya. Nah ini tinggal ini aja yang belum diperbaiki, semoga dalam waktu dekat segera diperbaiki juga, segera dipermulus juga, sehingga cuma sekitar 50 meter aja ya, cuma sekitar 50 meter aja, setelahnya ternyata sudah dicor. Jadi ya oke. Masih tetap lancar walaupun ada beberapa titik yang masih belum diperbaiki, sedikit menghambat perjalanan. Oke. Namun ini sangat berkurang sekali jalannya yang rusak dibandingkan mungkin sebulan yang lalu ya. Ini adalah Tugu Selamat Datang Kota Samarinda. Jalannya ini ya sangat luas sekali, mungkin bisa lebih 10 meter kali ini ya. Oke, ini pintu masuk Bandara APT Pranoto Samarinda. Seperti ini lagi depan-depannya, kalau kita lihat kanan kiri banyak mobil parkir, mungkin para calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Oke, kita lanjut lagi menuju ke Kota Samarinda. Nah ini sobatnya jalan-jalan jalur APT Pranoto menuju Kota Samarinda ya. Jadi seperti yang kita saksikan, memang jalur APT Pranoto ke Kota Samarinda ini sekarang sangat terjaga kondisinya, mulus, rapi. Tidak seperti dulu-dulu ya sobat jalan-jalan. Jadi sekarang kondisinya selalu mulus, dan itu tentu juga memperlancar perjalanan kita dari Bontang menuju Samarinda. Ruas jalannya juga relatif luas dengan aspal hot mix yang begitu mulus. Nah sobat jalan-jalan, kita masih menuju Kota Samarinda. Ini adalah ruas jalan setelah APT Pranoto. Seperti yang kita infokan tadi, ruas jalan dari APT Pranoto menuju Samarinda sekarang ini selalu dalam kondisi bagus, terawat dengan baik. Sudah jarang kita temukan lubang-lubang ataupun jalan yang rusak, karena sepertinya ruas jalan APT Pranoto Samarinda ini dijaga dan dirawat dengan baik. Nah ini kalau sobat jalan-jalan lihat, sangat mulus sekali. Ini adalah ruas jalan dari APT Pranoto menuju Kota Samarinda. Ruas jalannya luas, sepertinya lebih dari 10 meter kali ini ya, lebar jalannya. Sangat mulus sekali ruas jalan APT Pranoto menuju Kota Samarinda. Nah sobat jalan-jalan, ini dia ruas jalan APT Pranoto menuju Kota Samarinda yang sekarang benar-benar mulus, selalu terjaga, terawat. Jarang sekali kita temukan lubang ataupun jalan rusak, luar biasa sekali. Dan ini tentunya memperlancar perjalanan kita bagi para pejalan, pengguna kendaraan yang baik dari arah Samarinda ke Bontang ataupun Bontang Samarinda. Sangat terbantu sekali dengan ruas jalan APT Pranoto Kota Samarinda ini yang sekarang selalu terjaga, terawat, terlihat mulus, lancar.
masih menuju kota Samarinda dan kita saksikan langsung kondisi ruas jalan APT Perantau menuju kota Samarinda yang benar-benar mulus, bersih. Sudah kita susah sekali menemukan jalan yang rusak atau jalan yang berlubang, sangat mulus. Tutup gak? Orang udah pada antri. Nah, ini di ruas jalan Golf Samarinda yang sekitar 1 bulan lalu sedang ada proses perbaikan, sekarang sudah mulus, sudah selesai perbaikannya. Dan sekarang sudah bisa dilalui dengan sangat-sangat lancar. Ini dia kota Samarinda. Luar biasa, sangat mulus sekali, dan perjalanan dari APT Pranoto tadi sangat-sangat lancar sekali. Hampir tidak ditemui hambatan sama sekali. Kita sudah sampai di kota Samarinda. Nah, kita tadi berangkat dari Bontang sekitar pukul 10.30. Nah, sekarang kita sampai di Samarinda pada pukul 13.19, sehingga perjalanan dari Bontang Samarinda tadi kita tempuh sekitar 3 jam saja, dan itu pun dengan perjalanan yang santai ya. Jadi tadi kecepatannya paling antara 50, nah maksimal kita 60 km per jam saja dengan sangat santai. Bontang Samarinda bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Nah, tentu kalau kecepatannya di atas 80 mungkin dalam waktu 2 jam sudah bisa sampai ya seperti jalan-jalan. Nah, review sedikit tentang perjalanan tadi, sehingga bisa diinformasikan bahwa saat ini jalur poros Bontang Samarinda relatif sangat bagus ya untuk dilalui. Hambatannya sangat sedikit sekali, cuman memang harus diperhatikan ruas jalan antara jembatan kilo 6 sampai dengan jembatan Tugu Slamet dan Kutai Kartanegara yang masih kita temukan banyak jalan yang rusak yang belum diperbaiki. Namun setelah memasuki ruas jalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perjalanan relatif lancar karena jalan juga sangat bisa ditekan lumayan mulus, tidak terlalu banyak lubang, sehingga di area Kabupaten Kutai Negara perjalanan bisa dikatakan relatif sangat lancar, sehingga kalau di total perjalanan dari Bontang Samarinda hanya bisa ditempuh hanya dalam waktu 3 jam saja, itu pun dengan kecepatan yang relatif sedang, yaitu antara 50 hingga 60 km/jam saja. Oke, sobat jalan-jalan, demikian tadi review kita kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Selamat datang di kota Samarinda.